lagi di podcast Swastera di series Ini Kita. Bersama host aku Galuh Dan aku Artika. dan bintang tamu kita pada hari ini adalah Naura. Hai students. Naura ini adalah siswa SMP 102 Jakarta yang berprestasi banget loh teman-teman. Bener banget tuh Tik, walaupun Naura ini baru kelas 8 tapi prestasinya nggak main-main. Boleh dong Naura ceritain tentang perjalanan kamu? Halo students, perkenalkan nama saya Naura Fasalam dari kelas 8A. Di 102 ini saya ngikutin kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Kira-kira selain kegiatan di dalam sekolah dan ekstrakurikuler, kegiatan kamu apa sih di luar sekolah, Nau? Palingan aku latihan pencaksilat sama biasanya aku seminggu sekali berenang buat ditemenin ibu. Kira-kira sebenarnya awalnya tuh gimana sih kamu bisa tertarik sama silat? Jadi dulunya pas aku TK, aku punya saudara yang tinggal deket rumah aku. Dia itu ikut silat, terus dia aktif banget. Nah dia di SD-nya tuh ikut silatnya tuh kayak bener-bener udah terkenal gitu lah Kak di sekolahnya. Jadi aku pengen banget masuk SD-nya dia biar enak juga kan. Makanya aku suka banget ikut silat. Nah pas aku masuk SD, nggak boleh langsung ikut silat sama ibu karena masih kekecilan katanya. Jadi tunggu kelas 3. Nah pas di kelas 3 aku tagihin ibu mau ikut silat. Nah kata ibu, yakin mau ikut silat tapi jangan berhenti di tengah-tengah ya. Gitu. Keren banget ya sih Tik. Keren banget. Dari mulai penasaran sampai bisa akhirnya jadi juara itu pasti perjalanan kan panjang banget ya, Nau. Nah kira-kira ada gak sih titik di mana kamu tuh ngerasa capek dan kayaknya aku pengen nyerah di sini aja aja gitu. Ada sih Kak. Ini aku sambil cerita dikit ya. Awalnya mulai kelas 3 lah. Dulu aku nggak langsung ke tempat atau perguruan aku yang sekarang. Jadi Tapak Suci. Dulu di perguruan lama aku sempat ada problem sama pelatih yang lumayan parah sampai aku berhenti latihan 2 bulan karena nggak nyaman. Sampai akhirnya aku ditawarin ibu buat pindah perguruan ke Tapak Suci. Kenapa aku pilih Tapak Suci? Karena Tapak Suci tuh seninya bagus. Terus juga emang dia lagi booming banget ya di saat itu. Nah, di situ aku latihan bisa 3 sampai 4 sesi seharinya kalau hari libur. Terus di pertengahan tahun 2023, alhamdulillahnya aku dapat event yang lumayan tinggi dan itu juga bisa buat tiket masuk ke POPB yaitu Binaan DKI. Nah, di situ alhamdulillahnya aku dapat juara 1 dan tiketnya aku bisa pakai buat daftar POPB. Nah, pas seleksi itu di akhir tahun aku ngedapetin hasil seleksi yang lumayan bagus. Jadi aku alhamdulillah lolos sampai sekarang. Nah, di 2024 aku mulai bergabung latihan sama POPB. Dan di situ aku semangat-semangatnya latihan, tapi lama-kelamaan capek banget sama materinya karena kan binaan lumayan berat ya Kak. Nah, sampai nih di 2025 ini bener-bener tahun aku boring banget sama silat. Jadi kayak aduh mau berhenti tapi udah sampai sini. Jangan dong. Udah terlanjur keren banget. Keren banget. Nah, iya, tapi di situ aku punya kata-kata sendiri sih Kak, kayak udah sampai sini baru mau berhenti kemarin kemana aja. Nah di situ aku selalu nanya kayak gitu sama diri aku, ngapain baru berhenti sekarang, kan telat banget udah sampai sini. Nah terus aku juga selalu dibilangin gini sama ibu, kalahin malesnya, bangun latihan kalau nggak jogging. Ibu juga salah satu support system aku paling depan sih dari semuanya. Benar-benar support system yang paling penting banget loh guys. Kira-kira siapa aja sih support system kamu selain ibu kamu? Yang terutama orang tua, teman-teman, sama ada satu guru PJOK aku di SD. Dia tuh ngedukung banget, sama dia juga kan kerja di POPB, di dinas lah istilahnya. Benar-benar. Tadi kan kamu bilang kan kamu sebelum ke Tapak Suci ini sempat ikut perguruan lain kan? Iya. Boleh dong diceritain, kan pasti beda tuh pengalamannya gimana? Apa sih perbedaannya? Kalau di perguruan lama itu kan istilahnya perguruan kecil ya. Jadi latihan juga masih pindah-pindah, terus nggak nentu juga. Terus belum terlalu ada nama lah kalau di tempat aku yang lama. Tapi kalau di Tapak Suci ini ada, terus latihan juga enak kan. Jadi latihan cuma di Gor Ciracas sama di Taman Mini doang. Nah, karena ada nama jadi kita bisa cepet naik kalau kita punya kualitas lah istilahnya. Kalau kamu bagi waktu antara kamu latihan sama kamu belajar tuh gimana sih, Nau? Kalau belajar palingan aku selalu bilang kalau habis latihan itu kan palingan jam 7-an atau enggak setengah 7. Nah itu beres-beres kelar palingan jam 8. Nah itu aku langsung belajar. Jadi aku belajar malam.
Jadi sore habis balik sekolah itu aku langsung latihan. Padat banget berarti ya Padat jadwalnya. banget. Eh, now, boleh gak diceritain sebenarnya apa sih perbedaannya latihan pas kamu sebelum jadi atlet sama pas kamu udah jadi atlet Ya, dengan ya, pasti PLPB? banyak nih perbedaannya. Benar banget. Apalagi waktunya. waktunya dan intensitas latihannya Benar. kan. Kalau sebelum jadi atlet mungkin intensitasnya nggak setinggi itu, sama mungkin waktunya lebih santai, kayak seminggu mungkin cuma 3 kali atau enggak cuma 4 kali doang. Nah kalau udah jadi atlet beda kak, soalnya intensitas latihannya tinggi, apalagi kalau latihan fisik sama udah prakompetisi, nah itu udah wah banget ya latihannya. Nah kalau masalah intensitas paling tinggi itu di fisik, itu bisa interval 300 kali berapa misalnya gitu. Hmm. Udah. Apalagi di kejuaraan kemarin itu, gimana sih cara kamu ngadepin tekanan? Pasti deg-degan banget kan? Kalau tekanan berarti bicara soal mental kan. Benar. Nah, itu penting banget karena ngaruh buat performa penampilan kita. Biasanya aku ngadepinnya sih dengerin musik atau enggak sambil dengerin baca-bacaan Quran. Itu bikin tenang banget lah. Benar banget. Terus sambil zikir. Nah, kalau ada juga yang disaranin sama pelatih itu deep breathing, cuman dia aku kurang ngaruh. Gak tau kenapa sih. Oh, Jadi iya. mendingan kayak gitu. Itu palingan dilakuin pas aku baru mau masuk belakang. Boring gitu ya. Iya. Eh, keren banget ya Tik cara dia untuk meredam apa namanya? Capeknya dia Iya, gitu. capeknya tuh gimana? Aku dengar-dengar kemarin kamu ke Istana Negara ya? Iya, Iya. Gimana Coba sih? dong Ceritain diceritain. dong gimana kamu bisa ke sana gitu. Jadi itu awalnya aku nggak tahu sama sekali kalau bakalan ada atraksi di Istana Negara kan. Terus baru diinfoin sama pelatih POPB, katanya eh, yang seninya POPB turun aja nggak apa-apa. Nah udah di situ awalnya kita diseleksi hampir 3 mingguan buat Lama tampil banget di ya. sana. Nah minggu pertama itu aku udah lolos tuh. Tapi ternyata masih ada seleksi berlanjut lagi, berjalan lah istilahnya. Nah itu wah, udah panik banget kan, udah lolos, udah enak-enak, kita masih ada seleksi berjalan. Nah akhirnya sampai itu 3 minggu lah seleksi, akhirnya lolos. Nah masuklah ke istana tuh latihan. Nah di situ kita berangkat tuh bisa jam 2 pagi. Pagi banget ya. ya. Aku Iya. masih tidur di situ. Terus latihan berangkatnya jam 2 pagi, tapi nanti soalnya latihannya sore. Oh. Nah jadi geladi gitulah istilahnya. Sampai 3 harian kayak gitu, terus baru masuk ke karantina gitu. Nah itu karantinanya tuh hari Sabtu ya. 17-an hari Minggu kan ya? Iya, hari Iya, Minggu. hari Minggu. Nah ya hari Sabtu di situ dari Padepokan itu kita berangkat juga jam 2. Nah sampai sono itu udah siap, pokoknya udah pakai baju, udah ganti baju, udah makan, udah make up. Berarti tuh kamu kayak pulang pergi gitu ya, enggak? Ya pulang pergi. Capek banget Capek berarti ya. banget gak sih di Pegel perjalanan? gitu, aku denger aja capek banget. Mantep pastilah. Iya benar. Terus aku lihat-lihat ada piala nih. Boleh nggak diceritain apa aja gitu yang kamu dapetin? Ada Boleh. medalinya juga gak sih? Iya Tik? benar. Jadi ini ada. Tunjukin. Bentar, paling dulu. Nah ini ada Piala WSN tahun ini. Nah ini alhamdulillah aku masuk ke tingkat kecamatan, tapi belum bisa masuk ke tingkat kota sama nasional. Gak apa, bakal Tapi udah bertahap keren guys. banget gak sih? Udah keren banget Iya. guys. Namanya proses. Benar. Karena ya ada kesalahan teknisnya dari panitia, ya kesel sih. Oh, kenapa kesalahan teknisnya? Soalnya kayaknya poin aku tuker sama poin lawan. Waduh. Waduh. Kayaknya namanya tuh salah, dia masukin poinnya. Soalnya pas aku keluar gelanggang itu ibu aku ngeliat sama temen aku, ada juri yang bilang angkat tangan, ini nilainya nggak ada, belum masuk, jadi kurang nilai aku. Terus gimana nih? Nah ya udah Terus itu kamu gimana tuh Nggak. pas tahu kayak gitu? pelatih aku sih cuma bilang udah no, bukan rezekinya, nggak apa-apa, tahun depan masih ada. Benar sih. Mau protes juga ya nggak bisa, gimana protesnya kan. Udah terlanjur gitu. Iya. Iya udahlah. Udah satu ini juga udah alhamdulillah, sebenarnya kecewa lah sih. Terus di situ pas aku kalah ini pokoknya itu aku belum kayak down banget, kayak wah gila, nangis tuh bisa berhari-hari gara-gara kalah doang. Gimana sih perasaan kamu pas dipanggil nih kalau upacara? Share dong momennya, kayak seneng gitu. Karena udah menikmati prosesnya gitu. Senang banget kalau dipanggil ke depan karena kan pasti kita bisa dikenalkan sama teman-teman. Famous. Iya. Lalu Sama teman, kakak atau dekel-dekel kita, terus bisa kayak bawa nama sendiri gitu, kayak wah ini gua nih Naura, ini gua yang bawa prestasi juga nih, kayak
2 sih ya. Kira-kira Kalau medalinya apa tuh, Nau? iya tenang. Ceritain Ini dong. medali tahun ini Kemenpora, tahun ini medali pertama aku di tahun ini. Ini lumayan sih, berat juga soalnya kita main pakai peraturan baru. Bener. Peraturan baru tuh beda sama peraturan lama. Jadi setiap hari bisa main, ada eventnya pasti ada. Kira-kira rutinitas harian kamu tuh gimana sih, Nau? Rutinitasnya, kalau hari biasa itu palingan sekolah sama latihan doang. Kalau libur kadang-kadang jogging lah sedikit-sedikit. Buat ningkatin kekuatan fisik kamu ya. Kita bener-bener harus full latihan. Iya, benar banget. Terus pastikan kamu punya rencana selanjutnya atau target selanjutnya biar gak di situ-situ aja. Nah, Benar. boleh dong diceritain ke studers apa sih rencana atau target kamu ke depannya? Target aku insya Allah nih Kak, akhir bulan September atau November nanti ada pertandingan keluar kota. Waduh, keren banget. Nah, Kita doain ya, guys. ini ya teman-teman supaya menang. Amin. Nah itu apa ya? Udah deh itu aja, bingung aku. Oh, ya udah sih. Kalau misalkan mau kayak kamu kan sekarang POPB nih. Ya. Kalau misalkan nanti kamu kayak ada gak sih target kayak mau masuk ke PPOP atau ke Platnas gitu? Kalau target kayak gitu pasti ada, cuman kalau PPOP ya hoki-hokian lah. Cuman palingan maunya sih SKO ya, tapi ya gimana deh, terserahnya Allah aja. Tapi Kita kan berusaha. kalau misalkan PPOP itu harus asrama kan di sana. Iya asrama. Oh, salah mama ya? Iya, di Ragunan ada tik asramanya. Di belakang dia urusan. Oh. Tapi kamu tertarik gak sih ke situ? Kalau PPOP pasti tertarik banget, apalagi kan kalau PPOP lebih tinggi dari POPB kan. Iya. Nah event yang mereka dapetin juga lebih besar, kayak latihannya kan mau masuk Popnas tuh, nah dia ke PPOP dulu, nah anak PPOP juga main Popnas. Gitu. Oh, gitu. Keren banget ya, berarti bisa jadi atlet nasional gitu. Bagaimana cara kamu tetap termotivasi gitu? Kamu punya motivasi nggak untuk diri kamu gitu? Kalau motivasi pasti ada sih, palingan kayak kalau udah mulai bosen, capek, itu jangan dipikirin, harus dibuang pikirannya jauh, bangun aja, ngapain kayak kalau mau latihan, gerak aja tipis-tipis atau enggak jogging tipis-tipis, gitu semua. Apa sih Nau yang bikin kamu semangat buat latihan silat ini, buat ngembangin diri kamu di ajang ini gitu? Kalau ini tuh palingan karena prestasinya, soalnya prestasinya tuh aku mau ngejar sampai ya kalau bisa sampai PPLM sih, itu kalau bisa. Soalnya kan banyak banget kemungkinan ya, kalau mau masuk sekolah bagus aja pakai prestasi aja gampang. Bener. Iya, bener banget. Gitu. Jadi pengen ngejar prestasinya sama ngebanggain orang tua sih. Bener banget. Bener Nah, banget ya. kan kamu udah kelas 8 nih. Biasanya udah mulai nyiapin SMA Iya, pilihan bener gak nih. sih? Udah nyiapin nih SMA mana yang iniannya silatnya bagus. Iya, atau yang kayak aku mau deh ke sini gitu. Itu ada gak sih? Boleh dong. Sejauh ini aku masih gak terlalu mikirin sih Kak, tapi aku pengen masuk 39. Jantung juga. Iya, Iya. Cijantung. Kenapa tuh kalau tahu? Nah, karena dulu ada senior aku di sana. Nah, itu sekolah juga bagus kan, terkenal. Iya, Nah, 39 bener keren. banget, Iya. bener banget. Ibu aku juga bilang kayak gitu, kalau bisa masuk 39. Cuman ternyata kata pelatih di sana perguruannya bukan tapak suci. Nah, kalau buat A2SN lumayan, nanti pasti kita diribetin kalau perguruannya beda. Oh. Jadi masih mikir-mikir lagi gimana nya bingung. Bagaimana sekolah mendukung prestasi kamu? Pasti ada kan? Sekolah juga mendukung. Ya, sejauh ini CP2 dukung banget. Aku suka banget apalagi kalau misalnya izin-izin atau nggak dispen ada mau latihan mau pulang lebih cepat itu pasti dibolehin, nggak dipersulit lah istilahnya. Jadi ya sebenarnya sekolah di 102 ini ngedukung kalian banget buat berprestasi teman-teman. Jadi masuk CP2 teman-teman. Masuk coba dulu teman-teman. Masuk sudah. Masuk sudah. Nah, tadi kan Naura udah cerita nih ya, udah keren banget lah ceritanya. Siapa sih yang nggak kagum gitu kalau Siapa mendengar sih yang nggak cerita tahu ini? Naura gitu di 102? Pasti kan di balik atlet yang hebat itu ada pelatih di Bener. belakangnya kan, yang ngebantu bisa Yang jadi ngebimbing, sampai ngedorong kayak gini gitu. gitu kan. Dan juga jangan lupa Tik, ada orang tua juga yang Bener. support. Nah, kira-kira ada gak nih kalau misalkan orang tua kamu udah pasti nonton ya, Iya, udah pasti. atau pelatih kamu nonton di sini, ada gak kayak Pesan pesan atau buat mereka gimana kayak gitu. rasa terima kasih banget?
Pengen buat orang tua dulu. Iya. Buat ibu makasih banget udah dukung aku, udah istilahnya ngerelain semuanya lah buat aku sampai sejauh ini. Kayak apa tuh aku dipentingin dulu, apalagi masalah latihan, lomba dan lain-lain. Terus buat pelatih, makasih banget udah kasih program yang mantap. Jadi sampai bisa ke titik ini tuh sulit banget, tapi sama pelatih tuh selalu didukung dan disupport dan di apa namanya di push terus-terusan. Itu makasih banget buat pelatih. Tapi lingkungan juga berpengaruh kan ya, Tik. Lingkungan Iya sih. juga ngedukung. Iya. Berarti dari SD kamu nih udah diasah ya bakat kamu dari SD atau dari SMP? Dari SD. Nah di SD aku juga bisa dibilang yang ngebawa nama SD gitu jadi Oh. bagus di Ciracas tapi Kamu SD mana nih? S03 Ciracas. Oh, buat yang 03 Ciracas nih alumni-nya nih. Alumni terkenal. Kira-kira kamu kan tadi kan bilang mulai kan dari kelas 3 ya. Iya. Nah, itu udah mulai fokus buat kayak kejuaraan-kejuaraan gitu pas kelas berapa tuh? Iya, benar. Kayak yang ikut lomba-lomba gitu. Mungkin pas kelas 4 karena kalau kelas 3 kan masih pembentukan teknik ya. Iya, masih latihan-latihan SD Iya. biasa. Nah, iya, nah sampai itu yang pas 2 bulan berhenti lah. Baru mulai lagi. Tapi keren banget gak sih, Tik? Setahun terus habis Iya itu, sih, langsung bisa ikut iya, gitu. langsung bisa ikut. Tapi prosesnya pasti panjang banget kan, Naura. Panjang banget. Cita-cita kamu ke depannya tuh apa sih, Naura? Kalau cita-cita aku sih sebenarnya satu doang Kak. Aku Apa pengen jadi TNI. Wah, Amin, kita doain keren bareng-bareng ya banget. teman-teman. Semoga Naura bisa jadi TNI. Amin. Terus ada gak sih pesan buat diri kamu sendiri? Tadi kan udah tuh buat orang tua, buat pelatih, udah. Jangan lupa kita harus terima kasih juga ke diri kita sendiri. Iya. Terima kasih udah bertahan sampai sini. Kalau buat diri sendiri yaitu makasih udah bertahan sampai sini, udah mau ngelewatin bareng-bareng, susah senangnya, sedihnya, terus sakit-sakitnya juga. Kalau misalnya di masa depan nanti aku sukses, jangan pernah lupa sama aku yang dulu. Nah, keren banget. Kamu punya strategi khusus nggak ya buat belajar atau berlatih? Strateginya palingan kalau latihan kalau latihan tuh jangan mikirin materinya capek apa enggak. Karena kalau dipikirin malahan makin ini lemah kitanya. Benar sih. Terus apa ya Nau? Kayak tadi kan kamu udah ikutan O2SN, terus abis itu ada juga medali dari sini, terus udah ikutan yang di Istana Negara. Itu ada gak sih event lain selain ini yang gak kalah kerennya gitu? Ada itu palingan yang di 2023 yang kejuaraan bela diri pelajar. Karena itu benar-benar event gede. Tahun ini aku ikut cuman nggak menang. Gak apa masih ada Masih ada kesempatan lain. kesempatan lain. Masih ada banyak kejuaraan ya, Tik. Ya. Nah, aku dengar-dengar di Desember ini mau ada kejuaraan Piala Ketua KONI. Nah, itu kamu ikut gak? Kalau itu sih belum ada konfirmasi dari pelatih di perguruan tingkat PPB. Jadi belum ketahuan nih mau ikut apa enggaknya. Tapi kalau ada kamu mau ikut gak ya? Mau lah pasti. Karena lumayan juga gak sih Iya, kalau aku yang medali lah. Ada nggak sih tips buat sobat-sobat podcast yang lagi kepo atau pengen mulai belajar silat? Sebenarnya kalau kalian mau ikut silat ikut aja karena silat nggak secapek dan semenyeramkan itu seperti di luar-luar. Kayak mungkin kalian ngeliat silat tuh kayak wah tawuran-tawuran gini nih gitu loh. Tapi padahal dia nggak kayak gitu. Silat itu seni dan indah. Mantap kata-katanya. Mantap kata-katanya. Kata-kata hari ini dong Naura. Menyerah bukanlah pilihan karena menyerah bukanlah suatu keinginan. Paham. Oke, nggak kerasa ya udah beberapa menit udah kita lewatin bareng-bareng, seru banget ngedengerin cerita inspiratif dari Naura, dan kalian juga jangan lupa pesan-pesan yang dikasih sama Naura, jadiin pesan itu buat motivasi buat kita berkembang selanjutnya. Semoga semua rencananya lancar ya Nel. Amin. Kita berdua yakin banget kamu bisa. Kamu tuh benar-benar jadi inspirasi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Aku Galuh Dan aku Artika. pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye student.